Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa PCB 88 ini adalah pemberian terbaik orang tua pada anaknya, perlindungan seumur hidup untuk anaknya yang mereka cintai. Jika dalam perjalanan kehidupan anak-anak mereka mengalami sakit kronis ya, contoh misalnya kayak artis muda yang tadi, kemudian dia harus berjuang untuk bisa sembuh apapun yang terjadi pada keluarganya dia, misalnya dengan artis tadi dia ditinggal oleh suaminya dan lain sebagainya ya, ada sertifikat yang cair ya untuk menolong keluarga muda ini sehingga secara ekonomi mereka terbantu, dan kejadian si istri ditinggal suami atau suami ditinggal istri tidak perlu kejadian ya. Nah, kalaupun akhirnya dalam perjalanan kehidupan mereka dan mereka sudah menikah, punya anak, anak-anak juga masih kecil saat itu, dan mereka harus berpulang karena penyakit ataupun kecelakaan, cair juga si sertifikat PCB 88 ini. Nah, uang ini penting banget untuk anak-anaknya mereka nantinya ya, atau mungkin cucu-cucu yang masih bisa kita lihat, ataupun kita sudah nggak bisa lihat lagi karena kita sudah berpulang ke surga. Tetapi betapa bahagianya kita ya sebagai orang tua melihat bahwa keturunannya kita semua dapat terbantu oleh keputusan yang kita buat pada hari ini. Nah, bagaimana kalau seandainya anak kita sehat-sehat aja? Oh, nggak ada masalah ya. Luar biasa, itu sebagai pemberian daripada Allah ya, mereka dikasih kesehatan yang baik, dan juga pemberian terbaik dari orang tua sebagai hadiah untuk mereka. Mereka bisa cairkan dana ini apakah nanti ketika mereka pensiun atau ada hal lain yang mereka ingin beli, misalnya mereka ingin kuliah lagi ya untuk S2 atau program doktoralnya mereka, atau mereka ingin mulai bayar apartemen, uang ini bisa sebagai DP ya untuk apartemen tersebut, atau mereka pengen beli mobil ya, ini sebagai hadiah daripada kita ya. Anggap aja hadiah ini kita berikan kepada mereka yang nantinya mereka bisa cairkan di kemudian hari ya. Nah, tetapi jikapun mereka tidak cairkan dan terjadi resiko, 1 miliar uang pertanggungan akan cair. Bahkan kalau kurang 1 miliar, kita bisa berikan uang pertanggungan yang jauh lebih besar, 3 miliar, 5 miliar, bahkan lebih daripada itu, sebagai bukti cinta daripada orang tua kepada anak-anak. Nah, ini saya udah buatin ya untuk Nabila, bukti cinta dari ayah dan ibu untuk Nabila. Kalau mau bayar 5 kali, tentu saja preminya sedikit lebih tinggi dibanding dengan bayar 10 kali. Tetapi secara total keseluruhan yang disetor dalam 5 kali atau 5 tahun itu jauh lebih sedikit dibanding yang disetor di 10 kali atau dalam 10 tahun ya. Contoh untuk Nabila, usia dia saat ini ya, apa yang diberikan oleh kita yaitu perlindungan seumur hidup dia. Bahkan nanti di usia 88 Nabila cair juga ya 1 miliarnya ini kalau dia masih sehat-sehat aja. Kalau terdiagnosa sakit kronis seperti dokter bedah tadi ya, cair 1 miliar. Kalau misalnya dia sudah berumah tangga dan kemudian terkena resiko dia harus berpulang lebih dahulu, anak-anaknya atau ahli warisnya akan terima 1 miliar. Bahkan kalau meninggal karena kecelakaan, yang cair itu adalah 3 miliar. Nah, ada bonus nih dari Prudential. Kalau seandainya perlu untuk pasang ring jantung ya, Prudential akan cairkan juga 100 juta. Kalau misalnya sehat-sehat aja gimana? Nabila mau tarik ini di usia dia 55 tahun sebagai uang pensiun. Don't worry ya, duitnya sudah berkembang banget dan ini pasti dijamin karena produk ini adalah produk tradisional ya, ada di dalam kontrak semua angkanya, bukan produk unit link ya. Nah, itu di usia 55 ada 467 juta siap untuk dia cairkan, atau kalau dia mau cairkan di usia 65 ada 628 juta. Bahkan di usia 88 sudah otomatis cair nih 1 miliarnya ya. Nah, kalau 10 tahun gimana? Tentu saja premi yang di store lebih sedikit, 17 juta per tahun ya, setor 10 kali saja. Tapi kita bisa lihat ya bahwa nanti pun dana pensiun karena uang yang di store tentu saja lebih banyak ya, akan sedikit lebih tinggi dibanding kalau dia setornya 5 kali. Tapi yang 5 kali juga secara keseluruhan total setornya itu jauh lebih kecil ya dibanding dengan setor 10 kali. Ini kalau untuk Nabila.
Bagaimana kalau untuk Fitria sendiri ya, sebagai seorang dokter tentu saja risiko sangat tinggi ya, apalagi saat ini gitu. Kenapa kita tidak mencoba untuk memberikan perlindungan terhadap penghasilan kita? Toh juga nanti duitnya bisa untuk anak, bisa juga untuk kita pakai sebagai backup ya kalau terjadi resiko. Nah kalau kita mau buatin untuk ibu ya, untuk mama, untuk dokter Fitrianya sendiri ya, itu uang pertanggungan 1 miliar kalau mau store 5 kali saja itu cukup 68,7 juta. Kalau dikali 5 total store berarti 343 juta ya untuk uang pertanggungan 1 miliar. Bagaimana kalau mau cairkan dana sehat-sehat aja nih, nggak ada masalah, boleh banget ya. Di usia 75 tahun ada 631 juta, di usia 85 ada 914 juta, bahkan 88 cair juga 1 miliar ya. Sedangkan kan yang di store tadi cuma 343 juta ya. Nah kalau terjadi resiko ya tadi seperti sama juga dengan kasusnya ya, bahwa kalau terjadi resiko ya ternyata juga keadaan keluarga, keadaan ekonomi tergoncang, ada dana 1 miliar ya. Kalau misalnya ini kena cancer ataupun kena kayak dokter bedah tadi kena meningitis ya, lumayan banget menolong. Kalau 1 miliar ini kurang, kita bisa coba untuk 2 miliar. Bayar preminya juga boleh pilih mau 5 kali atau 10 kali. Kalau 10 kali tentu saja setorannya per tahun itu lebih murah ya, 48,4 juta ya. Nah nanti pun yang didapat jauh lebih tinggi daripada store 5 kali. Nah ini adalah bukti ya bahwa kalau seseorang sudah kena yang namanya sakit kronis ya, itu sangat-sangat membantu. Dana cash yang cair ya, seorang wanita dia muda banget ya, ibu muda ya, dia buka polis ini di usia 30 tahun, makanya masih murah banget ketika dia ambil uang pertanggungan 9,8 miliar ya. 10 miliar sih intinya dia ambil, 200 juta dalam bentuk uang pertanggungan jiwa, 9,8 miliar dalam bentuk uang pertanggungan sakit kronis ya. Nah ternyata di usia 31 dia merasa dan tidak enak di payudara dia cek, oh ternyata ada masalah di situ ya, ada tumor dan sudah memenuhi kriteria klaim sehingga cairlah dana 9,8 miliar ini. Tidak ada seorang pun ya ingin mengganti kesehatannya atau dia ingin ya mendapatkan 9,8 miliar dengan mengorbankan ada tumor yang di payudara dia. Tetapi sangat menolong bukan? Ketika terjadi resiko ini ya kan, dia juga nggak pernah ingin gitu ya kena tumor ya atau kanker payudara ya, tapi sangat menolong untuk anak-anaknya dia, karena pasti anak-anaknya dia juga masih kecil tentu saja ya. Kita nggak pernah tahu yang namanya resiko itu kapan datang dan bagaimana bentuknya. Nah ini juga cair ya, dana 4 miliar untuk seorang ayah ya, untuk sakit kritis dia. Nah 4 miliar ini sangat berguna pastinya ya. Kalaupun misalnya kayak dokter tadi, dokter bedah yang dulu di kursi roda itu, misalnya cair nih 4 miliar, ya keluarganya bisa untuk dapatkan dari bunga deposito aja itu 20 juta loh per bulan loh. Jadi ya dia di kursi roda pun ya dia bisa anak-anaknya dia bisa tetap dapat melanjutkan hidup, nggak perlu sampai harus jual aset ya, jual rumah, jual mobil, jual emas ya. Sangat-sangat menolong ya ketika hal ini terjadi. Dan kabar baiknya duitnya juga nggak hilang kok. Kalau misalnya tidak terjadi kejadian ya pada dokter bedah tadi ataupun pada si artis tadi, duitnya kan juga balik untuk mereka dan mereka bisa nikmati sendiri atau mereka berikan kepada anak-anaknya. Ini seorang ayah ya, dia kena COVID di usia 40 tahun, tidak pernah menyangka ya bahwa COVID ini menyebabkan dia meninggal, dan sebelumnya dia sudah punya uang pertanggungan jiwa 30 miliar. Sangat menolong pasti buat anak-anak ya. Anak-anak tentu saja dan istri dia tidak pernah ingin ya suami dan ayah mereka berpulang, tetapi apa daya ya. Nah tetapi ayah bijaksana ini luar biasa ya bukti cintanya, meninggalkan 30 miliar ya, bunganya aja udah berapa tuh ya untuk kehidupan anak-anak dan istrinya. Nah gimana kalau seandainya ada orang yang berpendapat nanti aja ya, saat ini kan masih COVID, masih belum tahu juga ke depan sana. Justru saat inilah waktu terbaik. Kenapa kita masih bisa diterima oleh Prudential? Karena kesehatan kita baik ya. Ada seorang ibu hasil PCR dia sudah positif, dan karena dia positif PCR-nya perlu tes lanjutan ya. Ternyata CT scan toraksnya itu tidak begitu bagus sehingga dia nggak bisa langsung untuk mengambil polis asuransi di Prudential ya. Dia harus menunggu ya 6 bulan dicek lagi. Kalau belum bagus ya tunggu dalam waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun gimana? Ya belum tentu juga, cek lagi.
Kalau ternyata nggak bagus ya akan ditolak selamanya. Ya, tidak selalu prudensial itu terima. Jadi masuklah sebelum ada masalah ya pada kesehatan kita. Ya, saya banyak sekali calon nasabah ya yang akhirnya gagal menjadi nasabah prudensial, gagal untuk mereka memberikan yang terbaik untuk keluarganya karena kondisi kesehatan mereka sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, ada yang punya kista gitu ya, ada yang kena pengecualian, kemudian juga yang kena pengecualian ini sih dia terima ya, daripada dia nggak punya sama sekali kan dia terima gitu loh. Jadi dia ini namanya pre-existing condition. Jadi kondisi yang sebelumnya sudah ada sebelum dia punya polis. Tentu saja itu tidak diganti ya kalau terjadi sesuatu. Kenapa ya, sebelumnya udah ada gitu. Tapi banyak juga yang ditolak. Kenapa? Karena darah tingginya dia ya sudah di ambang batas dan secara hasil underwritingnya pro itu tidak memungkinkan. Ada nggak nasabah saya darah tinggi diterima? Ada, banyak juga gitu ya. Tergantung beda-beda kondisi tiap orang. Begitu juga kalau seseorang sudah mengalami yang namanya diabetes. Ada yang diterima, ada yang dikenakan rate up ya, artinya mereka harus bayar premi lebih mahal karena resikonya lebih tinggi. Tapi ada juga yang ditolak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang dibeli oleh prudensial adalah kesehatan kita gitu loh. Iya dong ya. Kita misalnya gini, seseorang bayar misalnya premi ya, misalnya tadi bayar premi 20 jutaan gitu. Terus prudensial kan disiapkan dana 1 miliar ya. Terus ternyata kecelakaan nih, meninggal kan. Nah, siapa sebenarnya yang rugi? Prudensial kan, dia bayar 1 miliar sementara orang tersebut baru store 20 juta ya. Intinya kalau kita ngomong masalah proteksi, kita nggak pernah ngomong masalah untung rugi. Tidak pernah ada orang yang mengambil keuntungan ya dari kematian atau terjadinya penyakit, ya kan. Nah, tetapi kalaupun seandainya itu terjadi ya, keluarga ataupun diri dia sendiri sangat terbantu dengan dana yang cair ini. Toh juga duitnya nggak hilang ya. Jadi saya harap Dr. Fitria ya bisa mungkin diskusi dengan Erwin, berikan yang terbaik untuk Nabila, mumpung ini preminya masih murah karena dia masih remaja ya dalam hal ini. Sekaligus juga mungkin Dr. Fitria bisa ambil sebagai perlindungan terhadap income, apalagi profesi dokter saat ini resikonya sangat tinggi ya. Dokter juga di prudensial belum tentu semuanya diterima. Nanti mereka akan lihat track recordnya, apakah bagaimana mereka berhubungan dengan COVID ini. Banyak juga nasabah saya dokter yang ditolak ya. Kita coba dulu aja masukin, syukur-syukur bisa diterima dan tanpa pengecualian ya. Kita coba aja dulu untuk Nabila dan juga sekaligus Dr. Fitria. Terima kasih.